Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allati la nabiyya ba'dahu. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Tayyib ya tharibat, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas nahwu. Kita sudah di pembahasan tentang inna wa akhawatuha. Ya, kita sudah di pelajaran 12 inna wa akhawatuha. Nah, sebenarnya sebelum kita masuk lebih jauh ke pembahasan ini, inna itu apa sebenarnya? Inna disebut juga dengan huruf taukid ya, atau merupakan huruf penekanan atau penegasan ya. Dan inna ini dia hanya digunakan pada jumlah ismiyah saja, dan dia merupakan huruf nasab ya, yang maksudnya itu dia setelah huruf inna ini maka isim setelahnya hukumnya adalah nasab. Nah, kalau kita sebelumnya belajar tentang kana itu fungsinya adalah tarfa'ul isma wa tansibul khabar, dan inna itu kebalikannya, tansibul isma wa tarfa'ul khabar ya. Kalau kana dia merofakkan isim dan lalu menasabkan khabar, maka inna dia menasabkan isim dan merofakkan khabar ya. Saya ulangi, kalau kana dia tarfa'ul isma wa tansibul khabar, dia merofakkan isim dan menasabkan khabar, itu kana. Nah, inna kebalikannya, tansibul isma wa tarfa'ul khabar, dia menasabkan isim dan merafakkan khabar ya. Dia juga punya beberapa saudaranya ya, atau kawan-kawannya. Nanti kita akan lihat, kita lihat dulu contohnya. Jadi inna ini artinya adalah sesungguhnya, atau betul-betul, atau bahwasanya bisa juga, kemudian benar-benar bisa juga ya. Jadi artinya itu bisa sesungguhnya, betul-betul, bahwasanya, benar-benar gitu. Dan dia merupakan huruf taukid, yaitu huruf penegas atau penekanan. Al-amtsilah, contohnya, al-baitu wasi'un, rumah itu luas ya. Ini mubtada dan khabar, jadi inna masuk pada isim saja. Al-baitu isim, wasi'un ini mubtada dan khabar. Sama juga dengan kana, dia masuk pada isim dan masuk pada mubtada dan khabar juga. Begitu juga dengan inna, dia masuk pada mubtada dan khabar juga. Nah, kalau kita lihat di sini ada al-baitu wasi'un. Nah, ketika masuk huruf inna maka berubah barisnya, harakatnya berubah menjadi innal baita wasi'un. Innal baita wasi'un. Jadi rumah itu luas. Kalau masuk inna, sesungguhnya artinya berubah, sesungguhnya rumah itu luas. Nah, ya lihat perubahannya. Yang tadi awalnya dia berbaris dhammah, nah ketika sudah masuk huruf inna maka berubah menjadi fathah ya, karena dia mansub, tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Itu fungsinya dari inna dan kawan-kawannya, saudara-saudaranya. Kemudian
Az-zahratani jamilatani. Ya. Ini kita lihat di sini ada ani ya. Ani. Ya. Kemudian karena dia mansub, inna zahrataini jamilatani. Jadi berubah dari ani ke aini ya, zahrataini. Dua kuntum bunga itu cantik. Ya, sesungguhnya dua kuntum bunga itu cantik. Kemudian yang ketiga, al-mukhlisuna mujtahidun. Nah, ketika masuk huruf innal mukhlisina mujtahidun. Ya, berubah ya. Jadi suna menjadi sina karena dia mansub, nasab. Kemudian yang keempat, at-tilmidatu muhadzabat. Masuk huruf innat tilmidat muhadzabat. Ya, ini berubah barisnya menjadi ti. Sementara tadi di awal kalau dia mubtada dan khabar maka dia tu. Lalu al-kitabu naf'uhu 'azimun. Ya, al-kitabu isimnya. Masuk huruf inna menjadi innal kitaba naf'uhu 'azimun. Jadi berubah kan, barisnya berubah menjadi baki al-kitaba. Nah, jadi tadi fungsi dari inna adalah tansibul isma wa tarfa'ul khabar ya, dia menasabkan isim dan merofakkan khabar, kebalikan dari kana. Taib, untuk lebih memudahkan paham kita lihat skema berikut. Innal baita wasi'un. Inna harfu taukid, al-baita ismu inna dia nasaf ya. Kemudian wasi'un menjadi khabaru inna, dia rofa. Nah, kalau kita baca keterangan yang nomor 2 ini, tanda nasab untuk isim mufrad adalah fathah. Ya, kalau dia terdiri dari isim mufrad seperti baita, ini isim mufrad ya, tunggal, maka dia tanda nasabnya adalah dengan fathah, berbaris fathah. Nah, sementara untuk isim musanna adalah dengan ya dan nun. Seperti contoh di atas ini tadi, ini zahrotaini ya dan nun dia kalau ketika nasab ya. Nah, lalu untuk jamak mudzakkar salim adalah ya dan nun atau ina. Contohnya di sini innal mukhlisina, awalnya mukhlisun tapi karena dia dalam kondisi nasab maka dia ujungnya berubah dari una menjadi ina. Innal mukhlisina mujtahidun. Dan untuk jamak muannas salim dia menjadi kasrah. Kita lihat di sini mana jamak muannas salim ini. At-tilmidat ini jamak muannas salim. Ketika dalam posisi nasab maka dia berubah barisnya menjadi kasrah. Nah, seperti itu ya, talibat. Nah,
Itu tadi masih sebatas isimnya. Nah, sedangkan khobarnya, khobar inna dibaca rofa, dan tanda rofa'nya adalah dhammah untuk isim mufrad ya, seperti ini wasi'un, ini mufrad, maka dia tanda rofa'nya adalah dengan dhammah. Nah, sementara untuk isim musanna adalah alif dan nun, ataupun kita singkat dengan ani. Nah, contohnya tadi seperti, ada nggak di atas ini tadi? Ini dia, jamilatani. Nah, ini ya, dalam keadaan rofa, dia tetap. Nah, kemudian untuk jamak muannas salim adalah alif dan ta. Serta untuk jamak mudzakkar salim adalah waw dan nun, atau kita bisa sebut una. Ya. Baik. Nah, apa saja kawan-kawannya atau saudara-saudaranya? Kawan-kawan inna sebagai berikut. Ada 6 ya, 6 teman-temannya. Yang pertama ada anna, yang artinya bahwasanya ya. Kemudian ka'anna artinya seolah-olah atau seakan-akan ya. Kemudian lakinna artinya tetapi, lalu laita artinya seandainya atau sekiranya atau alangkah baiknya. Ini biasa dipakai untuk berangan-angan ya. Kemudian ada la'alla yang artinya adalah mudah-mudahan atau semoga. Nah, kemudian ada la, yaitu artinya tiada atau tidak. Jadi ini saudara-saudaranya atau teman-temannya yang fungsinya sama seperti inna, yaitu tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Nah, kita lihat contohnya ya. Anna alimtu anna aliyan mujtahidan. Ini kawan-kawannya si inna. Jadi kalau inna tadi biasanya dia selalu di awal kata, kalau anna ini bisa jadi di tengah ya. Nah, artinya itu saya tahu bahwasanya si Ali itu seorang yang rajin. Nah, jadi anna ini bisa dia biasanya posisinya di tengah-tengah kalimat ya. Kalau sementara inna dia di awal. Nah, contoh dari anna tadi sudah. Sekarang kita lihat contoh yang ka'anna, seolah-olah, seakan-akan. Contohnya ka'anna kirdan insanun, seolah-olah atau seakan-akan monyet itu, kirdan monyet itu manusia. Seolah-olah, seakan-akan, atau sepertinya gitu. Lalu ada lakinna contohnya aliyun alimun lakinna waladahu jahil. Kita perhatikan juga barisnya ya. Kalau kita lihat dari atas, dari alim itu ana aliyan dia mansub tansibul isma. Lalu kita lihat juga ka'anna kirdan, dia juga mansub ya. Begitu juga dengan lakinna waladahu jahilun, walada ya, dia juga mansub. Si Ali itu orang yang paham, orang yang tahu ya, tetapi anaknya tidak tahu. Kemudian ada juga contoh dari laita zaidan qirdun. Ya, seandainya si Zaid itu seekor monyet. Laita Zaid, coba lihat laita, setelah laita dia mansub, Zaidan mansub. Kemudian kita juga ada contoh la'alla an-nasra qaribun. Ya, setelah kata la'alla an-nasra itu mansub. Ya, semoga atau mudah-mudahan pertolongan itu qarib, dekat. La ilaha illallah,
tiada Tuhan melainkan Allah. Nah, tadi itu sudah habis pembahasan tentang isim ya. Nah, yang kelima ini khabar inna dan kawan-kawannya boleh terdiri dari jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah. Jadi khabarnya itu boleh terdiri dari jumlah ismiyah, maksudnya jumlah yang terdiri dari isim, ataupun boleh juga jumlah fi'liyah, jumlah yang terdiri dari diawali oleh fi'il. Ya, contoh jumlah ismiyah di situ, innal kitaba naf'uhu 'azimun. Nah, innal kitaba, inna tadi harfu taukid, al kitaba ismu inna mansub, naf'uhu 'azimun. Naf'uhu ini dia jumlah ismiyah. Kenapa disebut jumlah ismiyah? Karena dia diawali oleh isim dan ada dhamir di sini ya. Naf'uhu 'azimun. Manfaatnya besar. Sungguhnya buku itu manfaatnya teramat besar. Kemudian innar rasula akhlaquhu karimun. Sesungguhnya rasul itu akhlaknya mulia ya, akhlaknya mulia. Jadi akhlaquhu ini dia termasuk jumlah ismiyah, menjadi akhlaquhu jadi apa? Khabar ya. Ar-rasul ismu inna, akhlaquhu karimun, khabar inna. Nah, sementara jumlah fi'liyah, innallaha yarzuqu man yasha. Sesungguhnya Allah dia memberi rezeki kepada siapa yang dia kehendaki. Inna harfu taukid, Allahu ismu inna mansub, yarzuqu ini menjadi khabar tapi dalam jumlah fi'liyah. Yarzuqu ini fi'il mudhari. Kemudian laital mujrimina yadkhulunal jannah. Nah, jadi di sini seandainya orang-orang yang jahat itu masuk surga. Jadi laita ini termasuk dari saudaranya si inna, dia memansubkan isim setelahnya. Al mujrimin menjadi ismu inna mansub, yadkhuluna menjadi khabar si laita, menjadi khabar si laita tapi dalam bentuk jumlah fi'liyah. Al-mujrimin artinya adalah penjahat. Nah, lalu khabar inna dan kawan-kawan juga ada yang terdiri dari jar majrur dan zaraf ya. Contoh jar majrur ini khabar ya. Innal midya'a 'alal middadati. Innat talamidha fil fasli ya. Sungguhnya radio itu di atas meja. Jadi innal midya'a ini inna harfu taukid, midya ismu inna 'alal middadah ini termasuk khabar si inna tapi dalam bentuk jar majrur ya. Contoh lain, inna talamidha fil fasl, inna harfu taukid, at-talamidha ismu inna mansub fil fasli menjadi khabar dalam bentuk jar majrur. Nah, adapun contoh dari zaraf, innal ilma fawqal kitab, innal asatidhata amamal madrasah. Ya, zaraf ini artinya keterangan ya, keterangan tempat. Keterangan tapi di sini keterangan tempat, zarful makan. Innal ilma fawqal kitab, sesungguhnya ilmu itu di atas buku. Innal asatidhata amamal madrasah, sesungguhnya para guru di depan sekolah. Ya, inna harfu taukid, al ilma ismu inna mansub, fawqal kitab khabar inna dalam bentuk zaraf. Innal asatidhata amamal madrasah, inna harfu taukid, al asatidhah ismu inna mansub, amamal madrasah zaraf menjadi khabar inna. Tayyib, عندنا tadribat. Kita punya beberapa tadrib. Yang pertama,
Innallaha azimun. Ya, ini barisnya perhatikan. Innallaha azimun. Innal Qur'ana azimun. Innar rasula azimun. Innan nabiyya azimun. Ya, perhatikan barisnya diperhatikan. Dan yang kedua, la'allal jahila munsif. Mudah-mudahan orang yang tidak tahu itu insaf. Munsif artinya insaf. La'allal kaslana munsif. La'allal kha'ina munsif. La'allal sariqa munsif. Jadi dia diperhatikan baris ya, harakahnya yang dia tansibul isma wa tarfa'ul khabar, menasabkan isim dan merafa'kan khabar. Jadi semoga atau mudah-mudahan orang yang malas itu insaf, mudah-mudahan orang yang berkhianat itu insaf, mudah-mudahan atau semoga orang yang mencuri itu insaf. Kemudian yang ketiga, laitas syababa ya'ud, laital mauta ya'ud, laitaz zamana ya'ud, laitat tifla ya'ud. Ya, seandainya masa muda itu bisa kembali. Ya, ini ya'ud ini menjadi khabar ya, khabarnya dalam bentuk jumlah fi'liyah. Laita syababa, laita ini harf tamanni. Asyabab ini menjadi ismu laita. Ya'ud dia menjadi khabar si laita tapi dalam bentuk jumlah fi'liyah. Kemudian yang keempat, innal muslimina yusalluna fil masjid. Innal muslimina ya'takifuna fil masjid. Innal muslimina yadrusuna fil masjid. Innal muslimina yadhkuruna fil masjid. Nah, jadi kita perhatikan tanda nasab dari ini, kata ini adalah seharusnya ini muslimun, tapi karena dia ada inna maka menjadi muslimina. Tanda nasabnya. Ini juga khabarnya dalam bentuk jumlah fi'liyah. Taib, kemudian ada tamrinat. Masukkanlah inna dan kawan-kawannya pada kalimat-kalimat di bawah ini. Aliyun alimun. Berarti kalau ada inna aliyan alimun. Kemudian yang kedua, Zaidun yanjahu fil imtihan. Bagaimana bentuknya? Inna Zaidan yanjahu fil imtihan. Umaru tajirun waladuhu miskin. Inna Umara tajirun waladuhu miskinun. Lalu al-muslimuna muflihuna ba'dal jihadi ala aduwwihim. Innal muslimina muflihuna ba'dal jihad ala aduwwihim. Lalu yang kelima, al-kafiruna yakhrujuna minan nar, menjadi innal kafirina yakhrujuna minan nar. Ya. Lalu yang kedua, pilihlah kata yang tepat dalam kurung. Inna Umara mujtahidun. Lalu la'alla baladana ma'murun. Kemudian yang ketiga, laita hayatal insani baqiyatun. Yang keempat, hafadha karimun walakinnahu jahilan. Hafizun karimun walakinnahu jahilan. Siapa seorang yang mulia tapi dia jahil, dia tidak tahu. Alimtu anna Khalidan mujtahidun. Ya, saya tahu bahwa saya si Khalid itu adalah orang yang rajin. Nah, Taib. Kemudian yang ketiga,
Buatlah 5 kalimat yang terdiri dari unsur inna dan kawan-kawannya. Nah, ini adalah tugas antuna di rumah. Ya, 5 saja yang menggunakan inna dan teman-temannya. Taib ya talibat, naktafi bihadzal qadar. Ustazah sudahi sampai di sini. Lau hunaka soal, kalau ada pertanyaan, tafadhali, tafadhalna, is'alna, silahkan bertanya. Dan Ustazah tutup dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ilal liqa wa ma'assalam.